Kalau ngomongin sejarah perjuangan Indonesia, pasti banyak cerita heroik yang bikin bangga. Tapi di balik itu ada cerita yang bikin miris banget. Salah satunya adalah kisah Tan Malaka, pahlawan yang idenya luar biasa tapi malah gugur di tangan bangsa sendiri. Gimana bisa seorang revolusioner seperti dia dianggap ancaman dan dieksekusi tanpa pengadilan? Yuk kita bahas tragedi ini lebih dalam. Kondisi Indonesia tahun 1949. Revolusi yang belum selesai. Tahun 1949 Indonesia udah merdeka, tapi perjuangan masih jauh dari kata selesai. Belanda belum sepenuhnya pergi dan ada konflik internal di mana-mana. Rakyat masih berjuang mati-matian, tapi di sisi lain, pemerintah Republik juga lagi berusaha konsolidasi kekuasaan. Posisi Tan Malaka yang serba salah. Tan Malaka di titik ini bukan bagian dari pemerintah resmi. Dia lebih milih jalan sendiri lewat gerakan revolusioner independen. Tapi di tengah kekacauan politik dan militer, sikap independen kayak gini sering banget disalahpahami. Kenapa Tan Malaka dianggap ancaman? Idenya terlalu radikal. Tan Malaka punya visi kemerdekaan total tanpa kompromi sama penjajah. Dia nggak setuju sama perjanjian-perjanjian kayak Linggarjati atau Renville yang menurutnya terlalu lemah. Dia bilang, kita nggak butuh setengah merdeka, kita harus sepenuhnya merdeka. Tapi ide kayak gini bikin dia dianggap nggak realistis oleh pemerintah. Perseteruan dengan pemimpin republik. Dia sering bentrok pemikiran sama tokoh besar kayak Soekarno dan Hatta. Mereka fokus bikin negara stabil, sedangkan Tan Malaka masih ngejar revolusi rakyat. Makanya dia sering dianggap berbahaya buat kestabilan politik waktu itu. Militer dan kecurigaan politik. Di masa revolusi, siapapun yang nggak tunduk sama pemerintah resmi dianggap subversif. Tan Malaka yang aktif di luar sistem resmi langsung dicap sebagai ancaman. Banyak rumor bilang dia mau ngudeta, padahal nggak ada bukti jelas soal itu. Penangkapan Tan Malaka di Kediri, Jawa Timur. Tahun 1949, Tan Malaka lagi di Kediri, memimpin gerakan bawah tanah buat melawan penjajah dan memperkuat rakyat. Tapi di sisi lain, pemerintah lagi fokus ngebersihin gerakan-gerakan yang dianggap liar atau nggak sesuai kebijakan pusat. Ditangkap pasukan divisi Brawijaya. Tan Malaka ditangkap sama pasukan TNI dari divisi Brawijaya. Mereka nganggap dia ancaman politik karena nggak mau tunduk ke pemerintah pusat. Gila bro, pahlawan revolusi ditangkap sama pasukan yang seharusnya juga berjuang buat republik. Eksekusi tanpa pengadilan. Tragisnya, Tan Malaka nggak pernah dapat pengadilan. Dia dieksekusi di tengah malam, cuma berdasarkan perintah komandan lokal. Sampai sekarang detailnya masih gelap banget. Sejarah cuma bilang dia ditembak di sebuah desa kecil di Kediri. Kenapa ini jadi tragedi besar? Pahlawan yang dilupakan. Tan Malaka adalah salah satu orang pertama yang memperjuangkan ide Republik Indonesia. Tapi dia malah dianggap musuh oleh Republik itu sendiri. Idenya terlalu maju, terlalu besar, bahkan buat zamannya. Pembunuhan tanpa alasan jelas. Tanpa pengadilan, tanpa bukti kuat,
dia dieksekusi begitu aja. Ini bukan cuma tragedi buat dia sebagai individu, tapi juga noda hitam dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pengakuan yang terlambat. Ironisnya, Tan Malaka baru diakui sebagai pahlawan nasional tahun 1963. Itu artinya butuh belasan tahun buat bangsa ini sadar kalau mereka udah kehilangan salah satu tokoh terbaiknya. Pelajaran dari tragedi Tan Malaka. Berani berbeda. Tan Malaka ngajarin kita nggak takut beda pendapat, meskipun itu bikin lo dimusuhi. Dia pegang prinsip ini sampai akhir, bahkan saat nyawanya jadi taruhannya. Pentingnya keadilan. Tragedi ini juga jadi pengingat kalau hukum dan keadilan itu harus ditegakkan, bahkan di tengah perang sekalipun. Eksekusi tanpa pengadilan kayak gini nggak boleh terjadi lagi. Kenali pahlawan kita. Banyak dari kita nggak tahu detail soal Tan Malaka, padahal dia salah satu bapak republik ini. Sebagai generasi muda, kita harus belajar lebih banyak tentang sejarah, biar nggak gampang lupa jasa para pahlawan. Tan Malaka itu simbol perjuangan sejati. Dia nggak cari kekuasaan, dia cuma mau rakyatnya bebas dan merdeka sepenuhnya. Tapi perjuangan kayak gini seringkali harus dibayar mahal. Sekarang tugas kita buat terus menghargai jasa-jasa para pahlawan kayak Tan Malaka. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang tahu cerita penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.